Selamat datang kembali di video yang kedua terkait fitur peer assessment atau workshop yang digunakan di LMS Moodle Oase. Nah, pada video sebelumnya kita sudah banyak bicara tentang fase setup, di mana fase ini kita membuat deskripsi tentang aktivitas workshop yang kita lakukan. Di antaranya juga ada membuat panduan atau penjelasan umum terkait aktivitas peer assessment tersebut. Kemudian kita membuat instruksi submissions. Kita juga telah membuat instruksi untuk assessment. Kemudian ada pengaturan terkait waktu di sana, ya, waktu submission dan waktu assessment. Dan terakhir kita telah membuat rubrik penilaian atau assessment form. Nah, pada submission fase ini kita akan menentukan bagaimana nanti alokasi atau penjadwalan dari bagian assessment-nya, atau bisa dikatakan siapa mahasiswa yang meriksa siapa, seperti itu. Jadi untuk melakukan itu kita langsung saja masuk ke bagian submission phase ini. Kemudian kita klik setup schedule allocations yang ada tanda silangnya. Ya, diberikan tanda silang karena memang kita belum atur di sana. Baik, kita atur saja dengan mengkliknya. Nah, di sini ada 3 bagian ya. Yang pertama ada manual allocations, kemudian ada random allocations, dan yang ketiga adalah schedule allocations. Yang pertama, manual allocations ini digunakan kalau Bapak Ibu ingin mengalokasikan peer assessment-nya secara manual. Misalnya ada mahasiswa saya yang bernama Agastya ini, saya harus tentukan dia mereview siapa, ya. Nah, itu jarang kita lakukan karena kita ingin mereka untuk menilainya secara acak, ya. Jadi tidak kita tentukan karena ini tentu saja cukup merepotkan kalau jumlah mahasiswanya banyak. Oleh karena itu kita akan lakukan dia dengan acak dengan cara random allocation. Nah, kalau di random allocation ini kita menentukan bagaimana alokasi acak yang dilakukan. Apakah alokasinya per submission atau per reviewer. Nah, ini kalau per submissions itu artinya satu tugas akan direview oleh 5 ya, reviewer, atau 5 per reviewer, berarti satu reviewer menilai 5 tugas atau 5 rekan lainnya. Nah, itu yang harus kita atur. Mungkin kita atur saja 5 alokasinya untuk per submission, artinya satu tugas haruslah direview oleh 5 orang reviewer. Kemudian kalau kita melakukan pengaturan sebelumnya dan itu ingin kita perbaiki, Anda bisa centang remove current allocations. Karena saya belum melakukan pengaturan apapun, maka saya tidak centang. Dan kalau saya ingin menambahkan agar ada self assessment, tentu saja saya harus klik centang add self assessment. Nah, ini juga terkait dengan pengaturan pada setup phase. Pada sebelumnya itu juga kita ada atur untuk melakukan self assessment. Nah, bukan di random allocation kita lakukan, tapi lebih tepatnya ada di schedule allocations, ya. Jadi pengaturannya jangan dilakukan di random ataupun di manual allocation, kita akan lakukannya di schedule allocations. Apa bedanya random allocation dengan schedule allocations? Kalau random allocations itu ditentukan pembagiannya sekarang, ya. Padahal mungkin tidak setiap mahasiswa mengupload tugasnya. Nah, kalau yang schedule allocations ini alokasinya bisa dilakukan dengan cara random, tapi mengikuti jadwal penugasannya, jadwal submissions dan jadwal assessment, ya. Misalnya di sini ada schedule allocation setting, ada enable schedule allocations. Anda bisa centang ini untuk mengotomatiskan alokasi submission di akhir dari submission phase, ya. Jadi pembagian tugasnya
dilakukan di akhir atau di deadline time dari submission phase-nya, tidak di awal. Nah, ada current status. Nah, ini dibuat schedule allocation-nya disable ya, status terakhir diabaikan saja. Karena setelah Anda mencentang ini nanti akan schedule allocation-nya akan otomatis menjadi enable. Kemudian ada allocation setting. Di sini sama dengan pengaturan tadi pada tahap random allocation, Anda bisa atur saja sekarang apakah pengaturnya per submission atau per reviewer. Nah, sama seperti tadi saya atur saja per submission ada 5. Berarti setiap tugas direview oleh 5. Minimal ada 5 reviewer. Tapi kalau saya gunakan per reviewer berarti setiap reviewer menilai 5 tugas. Jadi satu tugas belum tentu akan direview oleh 5 reviewer, tapi setiap reviewer direview oleh mereview 5 tugas. Ya, saya gunakan saja per submission sini. Kemudian sama seperti tadi saya centang add self assessment untuk melakukan self assessment dari mahasiswa yang menilai tersebut. Jika sudah selesai, maka saya simpan perubahan tersebut dan saya continue. Ya. Oke, sudah selesai, sudah tersimpan, maka dia akan tetap ada di tampilan ini. Maka kita bisa kembali ke tampilan tugas dengan mengklik di bagian navigasi atas UTS sebagai nama activity workshop-nya. Nah, sekarang kalau Anda ingat tadi setup schedule allocation-nya ada silang dan sekarang sudah tercentang hijau. Ini menandakan bahwa kita sudah berhasil untuk men-setup alokasi atau pembagian tugasnya, penjadwalan dalam pembagian tugasnya. Nah, di bagian bawahnya allocate submission-nya masih tercentang abu-abu karena ini belum dilakukan. Kapan dilakukan? Ini akan dilakukan secara otomatis sesuai dengan jadwal yang kita tentukan tadi di akhir submission, di akhir waktu pengumpulan terakhir submissions. Jadi seperti itu. Kita tidak perlu manual ya memindahkan mengalokasikannya karena tadi kita atur dia terjadwal. Nah, perlu dilihat di sini, perlu diperhatikan ada namanya expected, ada submitted dan to allocate ya. Nah, expected ini artinya jumlah mahasiswa kita dalam satu kelas itu ada 69 mahasiswa. Kemudian yang mengumpul dari 69 ini tidak ada, artinya 0. To allocate itu yang sudah diberikan tugas untuk mereview ya. Jadi seperti itu, dan kita sudah bisa juga lihat informasinya bahwa belum ada yang mengumpul di sini sehingga alokasi reviewer belum bisa dilakukan ya. Jadi belum ada yang mengumpulkan dan ada open submission-nya dari dari tanggal 12 Agustus sampai deadline-nya tanggal 19 Agustus dan dini hari malam, dan itu 7 hari ya jadi waktunya. Jadi seperti itu. Jadi informasinya lengkap ada di bagian stage ini. Pertanyaannya adalah bagaimana dengan mahasiswa? Apa yang dilihat dari sisi mahasiswa? Nah, kita bisa lihat saja sebenarnya di bagian ini. Ini adalah tampilan dari salah satu mahasiswa peserta mata kuliah ini ya. Kita bisa masuk ke dalam tugas itu. Maka kalau tadi di sisi dosen ada 5 buah fase, di sisi mahasiswa hanya terlihat 2 fase dan sekarang sedang aktif submission fasenya. Nah, tidak seperti tadi di sisi dosen, di bagian mahasiswa hanya terbatas sekali informasi yang ada di submission page ini. Apa saja itu? Yang pertama adalah submit your work, itu untuk mengupload tugasnya. Kemudian ada juga informasi terkait tentang berapa lama atau dari kapan sampai kapan aktivitas tugas ini dilakukan. Nah, ada informasi lengkap di sini.
Kemudian kalau tadi Anda ingat pada video sebelumnya setup page kita membuat instruksi untuk submission, maka dari sisi mahasiswa akan melihatnya seperti ini. Akan ada informasi yang jelas sesuai yang Anda tuliskan di bagian itu. Nah, bagaimana caranya dia mengupload tugas? Mereka akan mengupload tugas dengan mengklikkan Add Submission di bagian bawah, atau bisa langsung mengklikkan Submit Your Work pada bagian fase ini. Oke, saya gunakan saja yang bagian paling bawah. Nah, ini saya melakukannya sebagai mahasiswa ya, jadi bukan sebagai teacher. Jadi apa yang harus dilakukan tadi, kalau Anda ingat di video sebelumnya, saya mengharuskan mahasiswa tersebut mengupload 2 jenis tugas. Yang satu adalah online text, karena saya meminta alamat link dari satu blog. Yang kedua adalah file, karena saya meminta ada bentuk laporan PDF dan bukti plagiarismenya, bebas dari plagiarisme. Oke, tapi mereka juga harus menginputkan title di sini. Nah, kalau soal tugasnya adalah essay, tentu saja title mengacu pada apa judul dari essay mereka. Karena ini hanya latihan saja, saya buat sembarang saja, misalnya essay. Nah, di sini Anda bisa isi ya, di sini diisi link. Saya contohkan saja link yang ada di Yoase, tapi kalau dari tugasnya tadi adalah link yang harus ada di blog ya. Jadi link blognya agar bisa dibuka oleh temannya nanti yang ketika mereview. Nah, di bagian attachment ini tentu saja diisi file. Nah, misalnya saya sembarang saja menguploadkan file ini, karena ini hanya sebagai contoh saja ya. Nah, setelah berhasil diupload, nah ini masih dalam tahap upload. Ketika berhasil dia akan berubah bentuknya seperti ini. Ada simbolnya, ada nama filenya. Saya simpan perubahan tersebut. Nah, ini tandanya bahwa mahasiswa ini sudah berhasil mengupload tugasnya, baik itu memberikan link ya, dan juga memberikan file sebagai lampirannya ya. Dia juga bisa mengedit submission selama durasi masih diperbolehkan, selama masih ada waktu, atau dia juga bisa menghapus submission tersebut dan menguploadnya kembali. Oke, kita kembali dari sisi dosen untuk melihat apakah sudah ada yang mengupload. Saya akan refresh. Dan sekarang submitted tadi yang 0 berubah menjadi 1. Ini menandakan bahwa memang benar ada satu mahasiswa yang sudah mengupload tugasnya, dan untuk mengalokasikannya pun baru satu mahasiswa yang bisa, karena baru satu ya yang melakukan aktivitas ini. Nah, kalau kita turun di bawah, kita akan ada list peserta kita, dan yang sudah mengumpulkan ada yang paling atas. Itu tadi kalau Anda ingat contohnya adalah contoh essay. Dan dia melakukan upload terakhir itu pada tanggal 13 Agustus. Nah, di sini jam 12.05. Jadi informasi sangat jelas sekali apa yang dia upload dan kapan mereka menguploadnya. Nah, kalau Anda ingin melihat apa tugas yang diupload, Anda bisa klik ya dari judul tugas tersebut, dan Anda pun bisa mendownload file yang mereka upload atau sekedar untuk melihat link tersebut apakah benar bekerja atau tidak. Jadi seperti itu yang ada di bagian submission page ya, submission page. Kita akan lanjut lagi di bagian assessment page pada video berikutnya. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya.